Lepaskan, aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati, dan jisim ini. Baru yang ketiga, lepaskan lagi, serahkan. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun. Lepas lagi, tekuk lagi lidah, lepaskan lagi. Allahu haqqun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud. Lepaskan lagi. Hilangkan dirimu. Lenyap aku ke dalam kosong. Ahmad nama batinku. Tadi ada Muhammad dohirku. Tadi hilanglah aku, lenyaplah aku. Allahu ruhun, Muhammadun jasadun. Ada lenyap semua. Ya. Kemudian berjalanlah kamu. Setiap mau melangkah, jadikan langkah kananmu adalah la ilaha illallah. Kaki kirimu adalah Muhammadur Rasulullah. Salat kananmu assalamualaikum adalah assalamualaikum. Zatu kepada salam pada zat, dan ke kirimu adalah salam kepada sifat. Semua ya. Maka engkau adalah bukan engkau, sahabat ya. Itu saja barangkali. Nah, mari kita lanjutkan semua, masih ada 30 menit sahabat kita untuk lanjutkan tadi semua ya. Adalah sebenarnya dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan bahwa kata apa, kehidupan ini adalah hanya mengulang saja. Maka tadi banyak peringatan ayat-ayat untuk mengingatkan, meriwain. Jadi semua Quran ini adalah merimain kita yang pernah kita terjadi sebelumnya sebenarnya. Kamu ngerti atau nggak ngerti? Maka dalam surat Yunus ayat 4 ini pun menjelaskan. Ilahi marji'ukum, ilahi kepada Allah la marji'ukum jami'an wa'adallahi haqqo. Kepadanya lah segalanya kalian semuanya akan kembali sebagai janji yang benar. Sebetulnya semuanya adalah milik Allah. Dari semuanya. Kemudian kata Allah, innahu sesungguhnya Allah yabda'ul khalqa. Tuh. Sesungguhnya Allah adalah menciptakan makhluk pada permulaan. Tuh. Awalnya sih dirancang oleh Allah semua. Kemudian kita jadi acak-acakan. Siapa yang buat acak-acakan? Ya ibu bapak kita awalnya. Itulah kata Nabi tadi, dan kullu mauludin yuladu alal fitrah, semuanya lahir. Kemudian yang menjadikan Nasrani Majusi adalah ibumu, bapakmu. Tadi semua, keluargamu, lingkunganmu, menjadikan kamu miskin, menjadikan kamu susah. Maka tadi Abah ada program bagaimana mencabut karma itu sesungguhnya. Karena Quran ini sebetulnya mengingatkan kembali, meriwain semuanya. Al-Quran itu harus kamu pahami, bukan firman baru untuk kamu amal, tapi meriwain kehidupan dari Adam sampai Ahmad sesungguhnya. Maka di sanad ini pun dijelas sebetulnya. Innahu yabda'ul khalqa, yabda'u di sini bukan ain, yabda'u. Artinya bukan penciptaan awal, tapi yabda'u menggunakan hamzah. Artinya apa? Copy paste. Untuk apa? Summa yu'iduhu, kemudian menghidupkannya kembali. Untuk apa? Adalah liyazia, agar dia memberikan pembalasan. Kan kamu selalu ingin dibalas, ingin surga, jannah. Kembali hanya pada Allah saja. Adapun surga dan neraka itu balasan buat jasad tuh. Kamu ingin surga, tapi kamu itu menafikan kehidupan di sini. Inilah yang menjadikan Allah pun sejak awal mengatakan wa qulna ayya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan. Dari awal pun kamu harus ahli semua jamu ngaku ahli sunnah wal jamaah, ya enggak ahli sunnah wal jamaah, jamu, kawinkan kembalikan, matikan. Tadi semua dari awal. Karena kita ini dalam kelahiran adalah kehidupan, adalah kematian kalau kita tidak mematikan dalam kehidupan. Itulah kata Allah, kaifat takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilahi turjaun. Tidak akan bisa summa ilahi turjaun kecuali kamu summa yuhyikum, dihidupkan. Tapi syaratnya hidup itu mati. Tapi kan kalau mati nunggu di sana telat, maka Nabi mengajarkan mati sejroning urip, al-mutu qabla antamutu. Karena Nabi pun sudah mengasah an-nasu niyamun, manusia itu tidur. Wa idza matu intabahu, tapi ketika mati baru sadar, telat. Maka itulah konsep kepada kita dari awal. Matikan dirimu. Matikan dirimu dari awal sesungguhnya. Inilah pelajaran dari dia. Dari inilah pelajaran yang harus kamu pelajari dari awal. Dari semua. Al-mu'minuna
Akhirnya Nabi mengatakan al mu'minuna la yamutuna balian. Nah, orang yang sudah mematikan dirinya dia berarti sudah kembali kepada ruhnya. Nah, ruh itu yang disebut al mu'min. Maka al mu'min miratul mu'min. Al mu'min yang ada pada dirimu, dua yang tiupkan, al mu'min Allah. Al-abid wal ma'bud. Nah, termasuk juga bab rizki. Al mu'min, ruh yang pada dirimu itu antara rozik dan marzuk. Kamu ya rozik, ya kamu ya marzuk. Kamu ya abid, kamu ya ma'bud. Nanti di penghujungnya. Kamu ya zikir, ya kamu yang madkur. Kamu yang semua. Makanya semuanya dari bukan lagi saya ingin, saya mau, tapi jadilah, jadilah, jadilah. Begitu. Kalau kamu sudah ngerti, ini ngajinya hikam, ngajinya ihyam, ya Allah berikanlah aku astagfirullahaladzim. Inilah karena kamu nggak ngerti konsep tauhid itu sendiri. Wahada yuwahidu tauhidan itu seperti apa? Kepada orang yang sudah mati, nggak ada lagi kematian. Nabi berkata, al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min dzaril fana. Hanya pindah saja dari negeri fana ke negeri bako. Kapan? Sekarang. Maka apa? Dunia ini menjadi akhirat. Karena setiap yang namanya dua itu satu. Tergantung posisi kamu. Pada sisi majaji atau masih hakiki. Tuh, gitu. Pada sisi yang togoyur, pada sisi yang tetap. Tuh, tadi semua. Kalau kamu bersandarnya pada sisi yang togoyur, hari ini pada tubuhmu, ya tahajud kamu 1 miliar tahun, ya punah sepunahnya jasad kamu itu. Nah inilah hari ini Abah menyaksikan manusia bersandar pada tubuhnya, bukan pada jiwa yang dirubah kembalikan pada ruh. Syariat tidak mau masuk kepada torikot, torikot tidak mau pada hakikat. Yang syariat tertipu dengan syariat, torikot tertipu dengan torikot, hakikat tertipu dengan tarekat. Yang belajar ilmu makrifat tertipu dengan ilmu makrifat. Karena ilmu makrifat itu bukan ilmu, tapi adalah sesuatu yang harus kamu lakukan. Harus kamu alami. Bagaimana kamu tahunya? Garam semua. Kamu makrifat, oh garam itu asin bagi orang belum mencicipi garam. Tapi belum makrifat sebelum kamu yang mencicipinya sendiri. Kan tadi. Itulah kenapa Isra Mi'raj. Ya. As-salat mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya 2 mukmin. Tapi 1. Maka itulah sahabat di dunia ini sekalipun. Allah mengatakan wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillah amwatan. Ya. Jadi di ayat surat An-Nisa ini menjelaskan, surat Yunus ini menjelaskan manusia itu diulang, ya. Bahkan di ayat 30-nya hunalika di tempat itu di sini. Hunalika di tempat itu. Tablu kullu nafsin bima aslafat, setiap jiwa akan merasakan pelajarannya. Nah, sebenarnya dari awalnya kalau kita ini karena kehidupan ini sudah diulang ribuan kali, sebenarnya kalau kamu ngerti, inilah Al-Quran diturunkan mengingatkan kembali tentang perjanjian awal tadi. Yang kemudian manusia maka coba kenapa kamu pikirkan, kenapa dalam Al-Quran Allah ada berkata, ya ayyuhal insan, ma ghurraka bi rabbikal karim. Hei insan, kenapa engkau melalaikan? Itu dia sedang bicara kepada orang-orang yang sudah diriwain berkali-kali tapi nggak sadar-sadar. Malah dia kebaikan, nolak keburukan, cari kebaikan. Tadi kata Abah juga, hidup ini bukan tentang baik dan buruk, tapi sadar. Karena kesadaran kebaikan yang nggak dibangun dengan kesadaran, kamu akan terjerumus. Tadi positif, ada positron, pada negatif, pada ria, pada sum'ah, pada ujub, pada apa. Akhirnya salah tujuan. Akhirnya maksiat nggak ada bedanya dengan maksiat ketaatan. Itulah yang Allah katakan wahum yasabuna annahum yusinuna sun. Apa yang kamu lakukan sia-sia men, gitu loh. Selama kamu yang melakukannya, karena selama kamu yang melakukan aku nggak ada. Nah itu yang terjadi. Inilah hukum tauhid. Kenapa Nabi berkata utlubul ilma. Ilma itulah mufrad bukan ulum. Karena ilmu satu itulah kunci. Kunci ilmu itu tauhid. Tapi syaratnya tauhid sudah diajarkan oleh Abah. Maka Ayub harus bebas dari penyakit kulit. Tuh pertamanya. Karena segala apa yang alam dohir ini adalah kulit. Ingat itu. Kulit.
Maka wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia ini adalah hanyalah tipuan. Wamal hayatud dunya illa laibun walahun. Hanyalah laibah dan laha. Semua ya. Hanya tipuan dan senda gurau. Hanya bermain-main. Dan disusul oleh ulama al-aqwanu dhahiruha girratun. Semua kaun ini adalah sesungguhnya adalah girratun, tipuan. Wabatinuha ibratun. Nah itu tadi. Yang majajinya adalah girratun. Tapi yang hakikinya adalah ibratun. Nah manusia panafsu dia malah lebih tertipu dengan kulitnya. Maka konsep kepada kita dari awal. Nah inilah. Maka Allah mengingatkan surat An-Nisa ini. Bahkan tadi. Kata Allah. Ya yuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Hei insan. Apa yang melahirkan kamu itu? Kamu itu nggak ngerti. Kamu itu. Aku ini Rabbu yang al-karim. Menciptakanmu tanpa kau minta. Memberi rizkimu tanpa kau minta. Maka tadi. Maka nanti dalam kitab hikam. Ijtihaduka fima duminalaka wa takshiruka fima tuliba minka. Dalilun alantimasi al-bashirati minka. Kamu berjuang di perkara yang dijamin. Tapi kamu melalaikan perkara yang disuruh. Sahabat. Ya. Itu ya. Jadi kita ini adalah, mari kita gunakan hikam ini adalah benar-benar untuk kembali kepada Allah. Ya. Bukan hanya sebatas kajian tadi semua. Ya. Maka kemarin kita sudah bahas tentang dengan hikmah yang pertama adalah, apa namanya, hikmah yang pertama itu kemarin, min alamatil i'timadi alal amal. Jadi kamu tidak boleh bersandar pada amal. Bersandarlah kepada punya amal. Tapi siapa yang beramal? Dia yang nyuruh amal itu. Si abid itu dengan ma'bud. Mana bisa wayang bisa kerja. Tadi semua. Inilah konsep dari awal. Maka konsep dari awal itu begitu. Itulah yang diterima oleh baginda Nabi di Gua Hira. Tadi semua. Itulah sampai ada sholat jati. Tuh, kamu nggak ngerti lagi sholat jati. Sholatnya Rasulullah di Gua Hira itu. Tadi semua. Ya. Sholat Mi'raj namanya. Itulah kenapa beliau dibawa dalam kesadaran Sidratul Muntaha. Tadi. Bukan ngelayang ke langit. Tadi semua ya. Jadi kemudian dikatakan lagi oleh Allah. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakanlah hanya karena merasakan karunia Allah lah. Kamu boleh bergembira. Dan itulah yang lebih baik berguna bagi mereka daripada apa yang dapat mereka kumpulkan sendiri. Itu. Kamu sholat kayak apapun, kamu kumpulkan sendiri. Kamu tahajud kayak apa, baca Quran kayak apa. Kalau kamu yang melakukannya. Kata Allah, no way. Kosong. Tadi semua. Itulah. Manusia dikatakan oleh Allah. Walaqad darani jahannama katsir minal jinni wal insi. Walaupun kamu kiai, ustad, gus kayak apapun, mursyid, selama kamu belum al-mutu qabla an tamutu, sia-sialah. Artinya bahwa tidak ada amal ibadah yang bisa kita lakukan, semuanya hanya kerja dalang. Itulah kenapa Allah berfirman bahwa inna dina indallah, agama ini di sisi dalang bukan di sisi wayang. Tadi semua ya. Maka itulah kenapa surat Al-Maidah itu semua al-yauma akmaltu lakum din wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Bagi orang-orang yang sudah aslama sempurna, akmal, sudah kembali dari insan kamil ke mukamil, sudah kamal ya, sempurna. Nafsul kamilah kembali lagi kepada awal. Kenapa? Karena dia sudah mengembalikan wabtagi fima attaqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan dia sudah, dan akhirnya kehidupannya ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dia hanya berbagi, menyayangi. Tuh. Makanya buat anak-anak Abah di MDH, jadi kalaupun nanti Abah berhenti live, maka kita lanjutkan tugas kita seperti dulu adalah bagaimana menebar kasih sayang, Ya. Abah sudah beli ambulan oleh kalian, bawalah ambulan itu. Kemudian bawalah dokter, bawalah medis kesehatan tadi semua. Tapi jangan rasakan, tonton sebagai afal Allah pada dirimu, bukan perbuatan. Tidak perlu kau ujub, tidak perlu kau merasa mulia, tidak perlu kau harus diakui, tidak perlu, sahabat. Itulah ya. Allah berfirman, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairul. Katakanlah, gembiralah dengan apa yang dilakukan Allah, bukan gembira pada dilakukan oleh wayang. Gembiralah segala apa yang kau lakukan dalam baik dan buruk.
lihatlah dalang tadi semua ya, pada diam, pada bergerak, bukan pada tarawih. Lihatlah dia yang menyaksikan pada gerak tarawihmu atau pada gerak diammu tadi semua ya. Bagaimana tarawih dengan main piano? Bagus mana? Kalau seandainya kamu tarawih tapi tidak mampu melihat dalang, tapi berpiano, kamu menyaksikan dalang, maka berpiano itu lebih baik. Ingat itu. Maka di sinilah kamu harus mengerti. Ini bukan tentang baik dan buruk. Siapa yang menggerakkan baik, siapa yang menggerakkan buruk. Itu yang pentingnya dalam karena itu tentang syahadat ya. Kalau tidak begitu kata Allah tadi akan muncul kepada iblis ana khairun minhu tadi semua. Maka sama. Makanya kata ana khairun minhu itu ucapan iblis kepada Adam. Ingat itu. Merasa lebih baik kalau enggak konsep mati. Kenapa? Akibat dia tidak mau sujud dari awalnya. Pada saat siapa iblis itu tubuh kita tidak mau sujud. Makanya tadi ana khairun minhu waktu ditanya, kenapa iblis tidak mau sujud? Qala ya iblis malaka alla takuna ma'asyajidin. Tadi. Qala lam akun li asjuda li basyarin khair tadi. Maka namanya ada kata iblis, ana khairun minhu. Aku dari api, Adam dari tanah. Berarti sebetulnya yang dilihat oleh, nah ini sama dengan penglihatan manusia sekarang. Tadi semua, ya. Walaupun kamu juga berusaha berikhtiar jadi harta orang kaya, jadilah Salabah dan Korun. Innama utitu ala ilmin indi. Ini sesungguhnya aku mendapat kekayaan dari karena ilmuku semata-mata tuh. Akhirnya jadi berilmu, jadi barsiso, jadi orang kaya. Akhirnya jadi apa? Salabah dan Korun, sahabat. Inilah kenapa dari konsepnya. Yang benar itulah Sulaiman. Maka apa? Assalamualaikum ya Ibrahim. Assalamualaikum ya Daud. Assalamualaikum ya Sulaiman. Karena ya Sulaiman ya kamu, Ibrahim juga kamu, Daud juga kamu. Kamu mau nggak suara bagus kayak Daud? Kamu bagus kayak Sulaiman. Coba ucapkan Assalamualaikum ya Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadikan tubuhmu bismillahirrahmanirrahim. Jadikan tubuh Sulaiman. Maka semuanya tentang kisah dirimu semuanya. Hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru. Wa man syakara fa innaha yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Nah, inilah ucapan Sulaiman. Ini semua semata-mata ini yang benar pandangannya. Tadi kalaupun berilmu, Allah lah yang berilmu. Maka tadi Abah mengajarkan tugas kita yang kemarin la hayyun. Maka hari ini la ilmun. Besok la syami'un. Nanti subuh Abah akan berikan tuntunan bagaimana kita amalia supaya kita betul-betul di akhir Ramadan itu kamu bahagia. Idul Fitri. Karena tadi kalau tidak lahir dalam belangsak lagi tadi semua. Karena segala apa kehidupan ini kata Allah inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asaruhum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Kamu akan ngulang lagi hidup miskin, hidup susah, hidup belangsak lagi. Dijelaskan lagi surat Al-Zumar kata Allah, kenapa kamu itu masuk mengulang lagi? Bukankah dulu kata Allah kamu tuh gak happy gitu loh. Aduh ya Allah, Qurannya gak pernah dibaca sih tadi semua ya. Inilah yang katakan tadi min alamati, maka masuklah iradatu kata jrida ma'ikomatillah ya gabil asbabi minasyahwatil khafiyah. Wa iradatu kal asbab ma'al iqamatillahi iyyaka fitajridi inhitatun minal himmatil aliyah. Tadi semua ya, beda konteksnya dengan di sini ya. Bahwa adalah dikatakan adalah apa namanya? Iyyaka fitajridil inhitatun anil himmatnya. Ini kitab yang ini dan kitab ini baik apa-apa lah, sama saja sih maknanya ya. Jadi sahabat di sini adalah dikisahkan tentang tajrid dan asbab. Tapi kalau kamu belum selesai di kalimat yang pertama, mau tajrid, mau asbab, tadi mau baik, mau buruk, kamu lihat Allah. Bukan kalau begitu asbab, kamu yang kerja, begitu tajrid, Allah yang kerja. Itu ngaco lagi tadi semua. Ingat, makanya di awal kamu harus betul-betul adalah bagaimana kamu melepaskan la hayyun. Maka tadi tafakur, tawajuh, tafakur, tazakur, tawakul. Wa may yattaqillaha maj'al lahu
mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka di sini mengatakan adalah mana hakuma rabbuka an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Berkata setan, Tuhan tidak melarang kamu mendekati pohon ini melainkan supaya kamu tidak dapat mencapai kedudukan malaikat atau tidak kekal di dalam surga. Nah, inilah jebakan Batman tadi semua. Kayak manusia sekarang jungkir balik kayak hidup mau kekal. Padahal hidup kekal itu bukan begitu prinsipnya. Maka muncullah surat Toha 14. Pawaswasa ilahi syaitanu. Qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Nah, akhirnya manusia yang tadinya Allah sudah rancang dengan catatan yang indah. Tadi kata Allah dalam surat Yunus ayat 4. Bahwa sesungguhnya kata Allah adalah innahu, sesungguhnya Allah adalah yabdaul khalqa, menciptakan makhluk pada permulaan, merancang makhluk pada permulaan di alam misal. Kita tahsul qadim tadi semua. Sebelum Allah dohirkan, sebelum Allah menjadikan semua. Jadi Allah ini merancang dulu semuanya, baru Allah. Tapi yang dirancang di situ adalah hukum-hukum Allah, sunatullah tadi semua. Ya. Maka di ayat ini menjelaskan tentang orang yang justru adalah yuaswisu, malah ragu. Bekerja ragu, menikah ragu, usaha ragu, hidup ragu. Karena kamu nggak bunuh dirimu di hikmah yang pertama. Semuanya jadi kamu, yang sholat kamu, yang puasa kamu, yang dikir kamu, yang umroh kamu, yang hajian kamu, yang berbuat ini itu kamu, yang hidup kamu. Nah inilah persoalan. Maka kesempurnaan itu badil dari awal. Dari semua. Baik, tarod ta'yin, kemudian kosan ta'rod ta'yin ihram. Itulah kenapa sholat itu ada takbiratul ihram. Tuh. Nah, ada Allahu Akbar. Tadi semua. Sebelum kamu ihram. Tadi semua. Ini yang sholat kamu tadi semua. Sama saja. Padahal Allah sudah mengatakan syarat. Kamu itu kalau mau menyembahku. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Wahada yuwahidu tauhidan. Kosongkan kamu. Matikan kamu. Napikan kamu. Elekkan kamu. Barulah kamu masuk pada jisamsu. Masna wasulasa warubah. Barulah masuk kepada ese. Kamu aku kamu. Barulah kamu masuk pada sampurna a. Al-yauma akmaltu. Tiada lagi dirimu. Semua. Tapi bukan kamu nggak ada. Itulah karena dia ingin menggunakan tadi. Maka ada istilah syahadat, istilah sholat, istilah zakat, istilah saum, istilah haji. Kamu si abid digunakan oleh si ma'bud. Bukan kebalik. Tadi bukan si abid yang ngerengek-ngerengek ngejajah ma'bud. Ya Allah, kalau rezeki di atas turunkan, kalau di bawah keluarkan, kalau jauh, nah itu. Coba, kalau kira-kira ada cepot begitu, Masep Sunandar Sunaria, dijamin itu nggak pulang dia, pasti dibantingin di depan dia sendiri. Ini wayang-wayang kurang ngajar ini. Ini manusia ini karena nggak kenal Tuhan, beragama tidak mengenal Allah. Ya, ini akibatnya. Akhirnya dia buta dalam amalnya itu. Sehingga kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sunna. Akhirnya sholatnya juga fawailul lil musallin. Celaka. Kenapa? Karena ria. Hum yurauna. Karena ria. Tadi positif, ujungnya positif. Ujung-ujungnya kamu tidak akan bisa juga. Ya. Nah inilah sahabat ya, kamu cepatkan saja karena hikmah hari ini adalah tentang hikmah yang ketiga adalah tadi semua adalah sawabikul himami la tahrikul aswarul akdar. Sekeras apapun oleh kamu nggak bisa. Maka bagaimana cara mengalaukan amalnya? Matikan dirimu. Bagaimana caranya? Tekuk lidahmu, rapatkan giginya. Tawajuh. Berubah nasib, tawajuh. Semuanya. Nanti baru tubuhmu akan bekerja. Maka yang bekerja siapa? Yang ke kantor siapa? Yang ke sholat siapa? Akhirnya, insya Allah kalau begitu kamu lumampah tidak akan melangkah.
Kamu pergi tapi diam bersama Allah. Tuh. Tidak akan kamu abring-abringan bawa obor cari api. Nah hari ini manusia. Tadi semua pergi cari api bawa obor. Pergi cari nasi bawa tumpeng sampai berat dia. Apa masih digendong? Tumpeng yang besar. Kemana? Cari nasi kucing. Yang terjadi hari ini. Ngapain Mas nyelam? Lagi cari air, masa dari kemarin nggak ketemu. Kamu tuh sadar nggak? Maka inilah bukan baik dan buruk, tapi yang sadar. Hari ini manusia mengejar baik, akhirnya terjebak pada iblis. Kata Abah juga, iblis selalu menunggumu. Tadi di mana? Di sorga. Udah merasa ibadah banyak, merasa soleh, merasa berbuat, merasa ngaji, merasa mulailah. Dia menunggumu di sorga, bukan di pasar malam. Ingat itu. Ya. Inilah yang dikatakan wa mata syauna ila ayyasha Allahu rabbul alamin. Dia tidaklah kamu berkehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang mengatur isi alam. Iya. Karena kita ini tidak akan keluar dari rancangan innama amruhu idza arada tadi semua. Allah sudah membuat kalau begini maka ada hukum tarik menarik, hukum tolak menolak, habung tabur tuai, hukum polarisasi. Ada hukum sebab akibat, ada hukum-hukum yang dia sudah buat. Tapi sekarang manusia terjebak pada dogma. Allahumma inna duha, tapi nggak berbuat apa-apa, nggak merubah dirinya, jiwanya. Yang kerja tetap dia, yang ke kantor tetap dia, yang ke sawah tetap dia, yang sholat tetap dia. Nah itulah. pada saat Allah sudah buat hukum, pada saat dia ada, dia yang tidak ada. La ilaha illallah nabi isbat. La. La. Apa yang kamu? La hayyun, la ilmun, la samiun, la basirun, la qadirun, la mudirun, la mutaqim. La. Kembalikan. Nah, semua. Ya. Ilaha. Tuh, baru pada Muhammad. Melihat itu adalah basirnya Muhammad. Mendengar itu sami'nya Muhammad. Sama'nya Allah. Melihat itu basirnya Muhammad. Basornya Allah. Matanya si Adam. Semua. Mata, basir, basor. Satu. Jajaber, telinga. Sami dan sama. Semua begitu. Hanya Adam, Ahmad, Allah. Adam, Muhammad, Muhammad. Semua. Ya, paham itu. Ya. Maka wamat dijelaskan dalam. Nah, barulah masuk ke hari yang keempat adalah arih nafsaka minat tadbir. Nah, ini lebih. Ini sebetulnya Abah sudah punya kitab namanya At-Tanwir fi Isqat At-Tadbir. Syatoilah menjabarkan hikmah ini menjadi satu kitab. Arih nafsaka minat tadbir pamakoma bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Istirahatkan dirimu, pikiranmu daripada kerisauan mengatur kebutuhan oleh dirimu. Apa yang sudah dijanjikan oleh selainmu tidak usah sibuk memikirkannya. Sebenarnya kalau kita ini tadi tawajuh, tafakur, tadakur, tawakul, bukankah dia sudah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja, tapi kamu nggak percaya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia berikan rizki yang min haitsu la yahtasib. Karena rizki itulah kenapa menjadi empat. Madmun, maksum, mamluk, dan mau'ud. Nah, mau'ud inilah rizki yang min haitsu la yahtasib. Tapi manusia lebih percaya kepada rizki maksum dan madmun. Apalagi mamluk. Kamu tuh senang, ini kebun saya, rumah saya, sawah saya. Nah itu mamluk. Hanya milik, tapi bukan rezeki. Kau hanya bikin susah, tapi tidak pernah kau bisa menikmati. Karena kau hanya senang, akuan, adik. Tapi pada saat kau aku ini rumah saya, kebun saya, ini semua. Mulailah ketakutan kehilangan. Hilang mobil, takut hilang motor, takut hilang tanah, takut hilang ini, takut hilang. Nah itulah yang menjadikan neraka pada diri manusia adalah rasa memiliki tadi, sahabat. Ya, mari katakan dorro la yamliku li nafsihi dorro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Ya. Jadi karena kita tidak berserah diri, itulah nanti yang akhirnya ijtihaduka bima duminalaka wa takshiruka bima tuliba minka.
Dalilun alantimasi al-basirati minka. Giliran yang harusnya kamu kerjakan nggak dikerjakan, giliran kamu yang sudah dijamin malah dicari-cari. Itulah ijtihaduka fima duminalaka, usahamu, kerjamu pada perkara yang sudah dijamin, tapi kau melalaikan perkara yang disuruh. Itulah kebutaan, kata Syaikhullah. Ya. Maka dalam hikmah yang arih nafsaka minat tadbir ini, pamakoma nah kita abah sebagai mungkin waktunya sudah habis ya sahabat, tapi tidak apa-apalah tadi semua ya. Tapi intinya penjebaran tadi barusan hikmahnya sederhana, tapi yang sing pahami adalah kenapa. Nah itu sesungguhnya adalah kehidupan ini, kata abah juga adalah kamu bedakan antara badan, jiwa, dan kenapa jiwaan ini. Nah bagaimana bah sekarang ini, apakah ya pada saat saya maksiat, yang maksiat itu Allah? Ingat ya. Pada saat kamu membunuh, apakah yang membunuh itu Allah? Kalau seandainya sholat bukan kamu, ibadah bukan kamu, berarti kalau begitu taat bukan kamu. Semua afalnya Allah. Ingat itu. Pada saat kamu berbuat maksiat, Allah lah yang melakukannya untukmu. Tapi ingat, kan tadi disinilah kamu tidak boleh jabariyah. Disinilah kamu tidak boleh qadariyah. Karena itulah kenapa ada sabab, ada musabab. Sini semua. Ya. Kenapa Allah bikin sebab akibat? Kenapa Allah bikin hukum taburuk tuai? Kenapa Allah bikinkan tentang rozik dan marzuk? Disinilah keindahan Allah. Sahabat. Allah yang melakukannya. Pada saat kamu membunuh orang, Allah lah yang melakukan membunuh itu. Kan tidak ada gerak makhluk, la tataharraku zarratun illa bid, tapi atas pilihan dirimu. Ingat kata Abah, kenapa Allah contohkan majaji kisah manusia itu dengan wayang. Ada kelompok baik Pandawa, ada kelompok buruk Kurawa. Sebenarnya bagi dalang baik dan buruk sama. Hanya ingin menunjukkan kesempurnaan dia, jalal, kohar, jamal, dan kam. Sama saja bagi dia. Maka bagi orang Imam Kusyairi itu, bagi orang maksiat mampu menyaksikan Allah, taat. Tuh, sahabat. Ya. Contohnya apa? Robi Adawiyah jadi waliyah. Syekh Syirik Syoti, Fudail bin Iyad, Umar bin Khattab, Sunan Geseng, termasuk juga Sunan Kalijogo. Mereka mendapatkan kemuliaan justru dari sisi negatif, sisi kiri. Dia menyaksikan Allah pada kemaksiatannya. Disitulah dia diangkat akhirnya menjadi waliullah dari suka kasih Allah. Karena dia mampu memerankan jalal dan kohar Allah. Beda dengan yang lain memerankan jamal dan kamal Allah. Jadi kalau begitu ada peran kamu. Maka Allah berkata, aku ilhamkan wa nafsi wa masawaha palhamaha. Si dalang mengilhamkan kepada si wayang kemampuan untuk takwa dan pujuroha. Tuh. Adapun si dalang akan menggerakkanmu pada saat pilihanmu tadi. Maka kata Allah, Innallah, Allah tidak akan merubah. Berarti kalau begitu, ada kesempatan kepadamu. Si jiwa itu merubah. Tapi merubahnya bukan dengan kekuatan si fisik yang tadi. Kalau fisiknya apalah Allah. Tapi si jiwa yang memilih. Sahabat. Maka kalau bahasa kasarnya beginilah. Kalau di hatimu itu yang kau tanam kebusukan, artinya sifat-sifat yang bukan asmaul husna, maka yang akan kamu digerakkan oleh wayang dalang itu jadi rahwana gitu. Maka itulah kenapa pentingnya dada. Maka kenapa di bawahnya qad aflaha man zakkaha, untung orang yang sudah mensucikan qalbunya. Qad aflaha. Tapi waqad khaba man dasa, rugi. Kenapa ada bahasa rugi kalau seandainya semuanya Allah? Berarti disinilah ada kaitannya kepada kenapa Allah berkisah di atasnya itu. Ada tentang wasamsi waduha wal qamari idza talahawana wal ardi, terus Allah bicara tentang bagaimana bumi, bagaimana pagi, bagaimana Allah yang mengetahui. Lihat mereka. Mereka itu yusabbihu ma fis samawati wal ardh. Mereka tidak pernah ingkar janji
pagi tetap datang pagi, malam tetap datang malam. Semua. Tapi wa nafsi wa masawah, kamu tuh kadang-kadang pagi kucing, kamu manusia siang udah monyet. Kadang pagi manusia, begitu di kantor kamu sudah jadi beruk. Kamu itu manusia pada saat kamu udah ini. Karena kita ini gak jujur. Sahabat, ya. Barangkali itu ya intinya bahwa pada saat yang memilih maksiat adalah jiwa yang kotor, jiwa yang ternoda akan menjadi kotor pada dadamu, maka dalam itu Allah akan menggerakkanmu untuk membunuh itu pada saat di dadamu sudah tertutup semua khatamallahu ala qulubihim wala sami'atin, bagi dalam akan menggerakkan kamu pada pilihanmu tadi. Falhamaha fujurah, dia mengilhamkan, memberikan ilmu, memberikan kekuatan pada si nafs untuk berbuat baik dan berbuat buruk. Itu kabarnya. Jadi jangan selalu bawa jadi jabariyah. Karena maksud wah Allah kamu berhak, maka disitulah kamu dikasih akal. Tapi akal kamu juga tadi, maka ada akal ma'asi, akal ma'adi, maka kuli akal. Jangan akal-akalan. Akal yang dibangun dengan nur tadi semua. Ada cahaya, ada kegelapan. Itu saja ya. Jadi intinya dari Abah lihat selintas bahwa sungguhnya pada saat kamu membunuh, pada saat kamu maksiat, itu kamu. Maka itu walaupun perbuatannya kamu semampu melihat Allah, karena walaupun kamu juga memilih, kamu tidak akan bisa melakukan itu tanpa dia. Sama dia pun tanpa bisa melakukan tanpa kamu. Ya begitu sahabat. Itulah. Bagaimana kudrat dia akan nyata tanpa diri kita. Irodat dia nyata tanpa kita. Bagaimana dia ingin didengar tanpa telingamu. Maka disitulah Allah, Adam, Muhammad adalah satu. Shin. Maka kesadaranmu pada bukit Turisin itulah. Watini, wa zaitun, wa turisin, wa hadal baladil amin. Jadilah kota yang aman pada dirimu. Man dakhalahu kana amina. Setelah masuknya dia melepaskan takholi, pengakuan keberadaan dirimu tadi, aku nggak hidup, aku nggak berilmu, la hayyun la ilmun la sami, itu takholi sebenarnya. Barulah kembalikan dialah yang hidup, dialah yang berilmu, dialah yang tahalli sebenarnya. Barulah nanti sesungguhnya kamu adalah bukan kamu. Nah, disitulah kamu akan mengatakan nanti bukan aku ingin, aku mau. Oh, nggak ada lagi. Hatimu akan mengatakan. Maka iman berbeda dengan yakin. Iman percaya, tapi yakin itu bukan percaya. Di atas percaya. Iman itu baru percaya, tapi yakin kamu sudah membuktikannya. Ya, mohon maaf atas kekurangan sahabat. Sekali lagi, insya Allah setiap jam 4 kita akan kaji. Kita nggak usah banyak-banyak, tapi pembahasannya harus kita paham. Tapi hikmahnya hikam sama semua. Dan at-tanwir fi isqat at-tadbir, kitab Syatwillah, Abah ramu sedikit dengan Sirul Asrar dan juga Ihya Ulumuddin semua ya. Dengan tafsir Lataiful Isyarah, kemudian juga tafsir Al-Kabir Ibnu Ajibah, kemudian juga adalah tafsir Al-Jailani Tausamul Qadir. Karena kita bicara tafsir berarti kita adalah, tetapi yang inti daripada tafsir tafsir, larikan ke syir, itulah tafsir. Aku bawa engkau pada diriku, oleh aku, denganku, lillah, billah, ma'allah, la haula wa la quwata illa billah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu ya, tidak ada lagi semua. Karena yang boleh, maka kalau masih makom bawah, jangan ribut wahdatul wujud, wahdatul syuhud. Tadi semua, karena kalian capek di situ, ya. Karena wahdatul wujud benar, wahdatul syuhud benar, syariat benar kata Bayu, thariqat benar, hakikat benar, marifat benar. Syariat hanya sedang bicara tentang mencari buahnya, pahalanya. Tapi thariqat orang yang sedang cari jalannya, hakikat orang yang sudah mengerti tentang keadaannya, dan marifat yang sudah kenal hilang dirinya, kenal sejati dirinya. Mengingat Allah dengan tubuhmu, syariat namanya. Mengingat Allah dengan hatimu, thariqat namanya. Mengingat Allah dengan ruhmu, hakikat namanya.
mengingat Allah dengan syirmu, maka ma'rifat namanya. Berarti la ilaha illallah tubuhmu, la ilaha illallah hatimu, la ilaha illallah anta ruhmu, la ilaha illallah ana. Dialah si ana. Dia mengingat dirinya, dia membawa pada dirinya, dia yang tahu dirinya. Disitulah dia menyaksikan dirinya, dia memuji dirinya, dia mengingat dirinya, dia menyaksikan. Itulah sahabat. Ya. Al-insanu syiri, wasyiri sifati, wasifati la ghairi. Mohon maaf atas kekurangan, sehat semua. Insya Allah besok kita akan lanjutkan pagi. Insya Allah mudah-mudahan Allah masih berikan umur pada kita. Sekali lagi masih bab tentang bagaimana melahirkan surga, amaliyahnya. Karena kita perlu mengerti bagaimana mandinya, bagaimana makannya, bagaimana itikodnya, bagaimana pada saat kita bekerja. Bukan berarti bekerja, hati-hati. Jangan meninggalkan dunia. Inilah kata Abah juga. Torikot, hakikat, ma'rifat tidak untuk meninggalkan dunia. Tapi cara pandang saja. Tadi semua. Ya, ingat itu. Banyak orang yang mengajak bertorikot belangsak. Itu bukan jalan yang benar. Karena itu tidak diajarkan oleh Allah. Tadi semua. Ya. Allah menginginkan kamu bahagia zahiran wa batinan. Tadi semua. Jangan cari-cari alasan. Kalau kamu belum bisa bahagia dengan zahirmu itu. Jangan cari-cari alasan lah. Yang tahu kamu segala kekurangan itu. Wah, saya sih biarin gak punya apa. Allah, bullshit. Tadi semua Abah kasih tahu. Sebelum tadi semua apa yang kau inginkan untuk zahirmu. Tadi semua lebih baik jujur apa adanya. Tapi tempatkan padanya. Karena bukan gak punya apa. Itulah contohkan Nabi Sulaiman 2/3 dunia. Selama hada min fadlil rabbi. Gak ada masalah. Tapi walaupun punya sedikit kau pandang makhluk. Itulah yang bahaya. Walaupun banyak kau pandang Nur Muhammad, aman. Itu saja patokannya. Jangan pandang dunia adalah dunia. Pandanglah sebagai Nur Muhammad. Maka hilanglah di matamu. Maka kau akan senang. Itulah surga. Surga itu tadi semua. Ya. La ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubatan abdi zalimin la yamliku li nafsihi darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya Sayyidi Abdul Qadir. Assalamualaikum Sayyiduna wa mursyid. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Said MDNH dimanapun berada, sahabat Nusantara ya, yang meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Sabah, Brunei, Patani, Thailand, dan juga sahabat-sahabat di Taiwan,
Australia ya, dan di negara-negara lain. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini kita diizinkan live ya. Live bersama satu napas ya. Satu udara, saudara. Seluruh makhluk di alam dunia ini adalah saudara. Satu udara, satu nafas, satu hidup, satu ruh yang harus kita pahami ya. Maka kita pantas mengucapkan hamdalah karena seluruh puji adalah milik Allah. Alhamdulillah, menggunakan alif lam lil istighraq, seluruh puji itu memang milik Allah ya. Puji qadim alal qadim adalah puji Allah kepada Allah. Puji qadim alal hadis juga puji Allah kepada Allah. Puji hadis alal qadim juga puji Allah dari makhluk ya, dari mukmin yang ditiupkan pada kita kepada memuji kepada Allah ya. Demikian pula puji hadis alal hadis adalah sebenarnya puji qadim alal qadim. Puji Allah kepada Allah lewat makhluknya, sahabat. Jadi jangan salah memandang ya tentang puji, karena seluruh puji itu adalah mutlak milik Allah. Maka pantas kita hari ini mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya, dan terima kasih ya Allah untuk kembali live bersama kami ya, dalam satu nafas, dalam satu udara, dengan nafasmu, udaramu ya, hidupmu ya, dengan Rasul utusanmu adalah ruh yang satu ya. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah, dialah nafas, dialah ruh kita. Kita adalah awwalu ma khalaqallahu nuri. Ya, itulah yang awal Allah tajalli menjadi nur. Itulah. Awwalu ma khalaqallahu ruhi. Itulah yang awal ruh yang pertama. Ruh Muhammad. Nur Muhammad. Dari situlah barulah akan menjadikan segala apa yang ada. Ya sahabat. Maka marilah kita sekarang, karena begitu sudah memahami tentang hakikatnya, maka marilah kita juga memahami apa tentang tujuan kita diciptakan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali adalah liya'budun. Jangan diartikan adalah sempit. Adalah liya'budun, para mufassirin sepakat adalah liya'rifun, adalah mengenal Allah. Kenapa harus mengenal Allah? Supaya kita mengerti siapa yang ibadah, kepada siapa diibadahin, ya, siapa yang mengingat, siapa yang diingat, ya, siapa yang memuji dan siapa yang dipuji. Ya, itulah kenapa dari awal adalah pengertian ibadah jangan diartikan adalah sholat. Ibadah bukan hanya sholat. Ibadah bukan hanya umroh, haji, saum. Bukan. Ibadah itu adalah maknanya luas, sahabat. Dari kata abada ya'budu ibadatan adalah mengabdi tadi. Siapa yang mengabdi? Nah, di sini juga harus mengerti. Siapa yang mengabdi dan siapa yang diabdi. Tadi semua. Di makom awal seolah-olah makhluk mengabdi kepada Allah. Tadi semua. Ya, tubuh sebagai fiilnya mengabdi. Kemudian hati kita sebagai asmanya mengabdi dengan asmanya. Mengabdi dengan jasadnya. Maka perjumpaan dengan Allah itu karena hakikat Allah itu zat, sifat, asma, af'al. Maka berarti perjumpaan fiilnya pada tubuhmu, perjumpaan asmanya pada hatimu, perjumpaan sifatnya pada ruhmu, perjumpaan adalah syir, adalah zatnya pada syirmu. Maka itulah liko. Jadi liko yang sempurna adalah perjumpaan dengan 4 lapis itu. Inilah sahabat yang harus dipahami. Sehingga
kita mengerti pada saat tubuh ini melaksanakan ketaatan, siapa yang membuat ketaatan itu? Kita harus mengerti mana wayang, mana dalang tadi semua, ya. Dan kita harus mengerti mana abid, mana ma'bud tadi semua, ya. Nah ini ya, maaf ya. Jadi kita harus paham tentang itu semua supaya kita tidak sia-sia. Karena Allah sudah mengingatkan ada manusia wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Ada manusia yang menyembah Allah itu hanya dengan huruf tadi semua, ya. Tadi semua, karena padahal Allah itu adalah la harfin, la sautun, la harfun. Allah itu tidak suara, tidak huruf. Kalau kamu menyembah Allah dengan huruf, berarti nggak ketemu dengan Allah. Karena Allah bukan huruf, Allah bukan suara. Nah inilah maka bagaimanapun juga dengan berdoa, ya, akan berdampak pada doa. Doa diartikan meminta, tidak apa-apa di makom bawah. Tetapi doa da'aya da'u itu adalah justru menghadirkan, mengundang. Karena yang sebenarnya ada, dia yang ada gitu. Nah, terus juga kenapa kita juga harus melaksanakan saum di penghujungnya Idul Fitri? Siapa yang id tadi semua? Ada yang udu itu siapa? Dia kembali kepada dia tadi semua, ya. Nah, adapun kita sebagai hamba, ya, ini kita kan tubuh kita hamba. Kita akan menemukan ayyadayu ayyidu, akan fitrah, akan iftar, akan buka, akan bahagia. Bahagialah jasadnya. Nah ini akan mendapatkan manfaat daripada apa yang kamu lakukan itu. Dihibur dari semua. Tapi dihibur itu tadi. Makanya Syekh Mu'i Pamijahan, sahabat, mengartikan ibadah itu luas. Ya. Maka jangan perhatikan ibadah pada sholat saja. Siapa yang sholat? Kamu harus tahu. Tadi semua fi'il siapa sholat itu. Kenapa kamu disuruh sholat? Apa makna sholat? Makanya kenapa makna sholat itu bukan amilus sholat. Tapi akimis sholat. Tadi semua. Akoma yukimu ikomatan. Berarti adalah. Kenapa bimana muta'adi? Karena tadi. Karena sholat itulah selamanya. Sholat. Sadar kita hidup pun sholat. Sadar nafas, sholat. Sadar hidup itu Allah, sholat. Maka itulah ada sholatu daim yang tanpa ruku dan tanpa sujud, tanpa duduk, tanpa qiyam, tanpa ruku, tanpa sujud, tanpa jalasah, bahkan duduk. Ya tadi semua. Ya, itulah yang sholat yang sebenarnya sholat sebenarnya. Tetapi itu harus dibuktikan dengan sholatul wusta. Karena menyadari keberadaan itu adalah harus dibuktikan dengan hatimu, dibenarkan. Siapa yang sholat? Maka ada sholatul wusta. Sholat yang di tengah-tengah di sini adalah hatimu. Yang masjidnya adalah di dadamu. Tadi semua. Barulah nanti keluar lagi dari situ. Buktikan. Karena yang di dalam itu nggak kelihatan. Muncullah sholat maktubah. Tadi semua. Dengan gerakan. Nah, gerakan ini adalah untuk menunjukkan adanya hati. Hati adalah menunjukkan ruh yang sholat. Gerak sholat pada tubuhmu menunjukkan hatimu sholat. Sementara hatimu sholat karena ruhmu sholat. Ruhmu sholat karena Allah yang sholat. Begitu. Artinya jangan aneh dari Imam Mujtahid yang 4. Berbeda pandangan dalam pandangan sholat. Tadi semua. Termasuk doa iftitah mereka beda, termasuk juga naruh tangan mereka beda. Kemudian termasuk juga adalah rukun sholat pun adalah antara Imam Malik dan Imam Syafi'i pun beda. Karena menurut Imam Malik siapa yang sholat gitu. Nah kata Abbas sih bagusnya kita bermazhab itu jangan hanya terjebak gitu kan tadi. Seharusnya adalah, nah inilah kesepakatan ijma ulama adalah kita gunakan mazhab itu semuanya. Jadi walaupun begitu adalah kita harus fokus pada satu, tetapi adalah gunakan adalah semuanya, dari semuanya. Karena itulah demikian pula kita sahabat
Kita selain menggunakan Quran, juga menggunakan kitab-kitab sebelumnya. Dan kita iman. Kita kepada kitab tadi ya deh. Apa namanya? Ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan juga kita dan kepada kitab dan kitab sebelumnya tadi semua. Jadi kita pun harus mengimani kitab Injil, Taurat, Jabur, tadi semua. Kalau perlu kamu baca juga. Jangan benci, itulah salah gitu kan. Kita iman pada kitab yang sebelumnya. Demikian pula para ulama tadi. Adalah Imam Mujtahid yang 4 tadi semua. Ya. Jadi antara bagaimana Imam Syafi'i, nah bagaimana Imam Maliki. Nah kalau menurut Abah, itulah kenapa Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i itu dan Imam Maliki itu adalah syariat dan hakikat. Maka kalian bisa melihat bagaimana Imam Malik dalam urusan rezeki tajrid. Bagaimana Imam Syafi'i dalam urusan rezeki asbab. Tuh. Artinya apa? Ya, kamu harus menggabungkan Imam Syafi'i dan Maliki itu pada dirimu. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali. Allah lah itu semua sebagai Nur Muhammad pada dirimu. Ada hakikatnya pada diri kita semua. Maka kita jangan taklid buta Imam Syafi'i saja. Pada saat kalian bicara saudara sepersusuan, kalian bingung. Akhirnya lari ke Imam Malik. Kenapa? Karena Imam Malik merinci masalah itu. Kenapa? Kebiasaan budaya di Arab ada saudara sepersusuan. Maka Imam Malik lebih mengerti daripada Imam Syafi'i. Sampai Imam Malik menghitung berapa sedotan seorang anak itu saudara sepersusuan. Nah disinilah kalian karena dalam berilmu itu coba luaskan. Innallaha wasi'un alim. Tadi semua. Ya. Jadi mazhab itu luas, sahabat. Tadi semua ya. Dan imam itu seolah-olah bukan pilihan, tetapi sesungguhnya adalah itulah kesempurnaan. Mau diambil dari laut barat, ilmu Allah itu. Mau diambil dari laut timur, air laut itu. Mau selatan, utara, semuanya ilmu Allah. Itu yang mesti pegang, pahaminya. Jangan terjebak pada orangnya. Tadi semua ya. Maka kalian bisa pahami tentang sholat, tentang ibadah yang lain. Insya Allah Abah ini adalah fuqaha dulu. Ya, sampai berapa puluh tahun adalah. Sampai mazhabul arba'ah aja Abah apal perbandingan mazhab itu. Tadi semua. Karena disitulah akhirnya kita menemukan sebenarnya apa sih yang dikehendaki Allah. Nah itulah. Maka kenapa Imam Jainuddin Al-Malibari yang penulis kitab Fathul Mu'in ujungnya tobat? Karena tadi. Kenapa Imam Ghazali juga ujung-ujungnya ujlah. Tuh. Ujung-ujungnya juga tobat Imam Ghazali gitu setelah merasa sebagai hujatul Islam, ternyata sombong yang muncul. Merasa jadi ulama. Disitulah. Maka beliau berkata, hanya 4 bulan itulah yang sebenar-benarnya aku belajar ilmu. Tuh. Dari Syekh Ali Abu. Ya. Demikian pula Imam Maliki. Ya, dia berkata, kalau aku nggak bertemu dengan Imam Ja'far As-Shadiq 2 tahun, maka hancurlah ilmuku semuanya. Coba, sahabat, coba pelajari. Jangan pada saat kamu kisah orang itu, kitab-kitab mereka pada saat mereka, kan mereka itu hidupnya panjang. Kapan Imam Ghazali menulis Ayyuhal Walad, kapan Imam Ghazali menuliskan misalnya ada Mishkatul Anwar, kapan Imam Ghazali menulis Bidayatul Hidayah, kapan menulis Nihayatul Hidayah, kapan Imam Ghazali menulis Minhajul Abidin, kapan. Kan di penghujungnya iya. Apa di penghujungnya? Kamu tuh harus cerdas dalam membaca kitab ulama itu. Lihatlah apa natijahnya. Jangan pelajaran beliau yang di sana aja beliau gagal, yang kemudian beliau ulangi terus kemudian akhirnya menemukan kebenaran justru kalian pada saat gagalnya dipelajari. Nah disinilah kalau menurut Abah, nah, karena waktu kita terbatas, umur kita terbatas, marilah kita langsung mengambil intisari dari mereka yang sudah melakukan, dijalankan oleh Allah untuk melakukan perjalanan keilmuan tadi semua. Seperti halnya gimana Arisalahnya Imam Syafi'i, kemudian Tuhfatul Muhtaj Ibnu Hajar Asqalani, kemudian juga Al-Haytami, kemudian terus ulama-ulama ini sampai nanti pertengahan Fathul Mu'in dengan Bajuri, bagaimana Imam Bajuri dan bagaimana Jainuddin Al-Malibari berbeda masalah hitan,
Masalah bagaimana anak kecil yang belum hitan masuk masjid. Bagaimana perempuan yang masuk dalam masjid head. Ya itu kan, di sinilah semua mereka sedang berjalan menemukan kebenaran. Maka jangan kalian terfokus pada satu kitab. Semua ya. Dari mereka, perjalanan mereka. Luaskan. Kalau perlu ketahuilah. Bahkan kalau menurut Abah sih sebetulnya, kalau kalian setuju gitu kan tadi semua. Kitab yang ada di 800 Hijriah itu adalah Anwarul Qudsiyah, Imam Sya'rani. Kalau menurut Abah, ulama yang perlu kalian pegang rujukannya adalah bukan kepada 200 Hijriah, 300 Hijriah, 400 Hijriah. Karena Imam Sya'rani, Imam Ali Al-Khawas, 800 Hijriah, itulah ulama terakhir yang sebenarnya. Syatwa'ilah Askandari 700 Hijriah, itulah beliau yang sudah mengkaji hikam apa namanya ihya sampai ke sana Imam Ghazali. Beliau simpulkan pada kitab hikam itu. Kata apa? Di akhir sekarang ini daripada mengkaji ribuan kitab, lebih baik mengambil kitab yang sudah lihatlah kurun para ulamanya. Karena ulama yang kesini pasti lebih cerdas dari ulama yang sebelumnya. Kenapa? Karena dia sudah menggabungkan banyak hal. Sama mufassirin ke sini harusnya lebih cerdas. Maaf, ini harus ini nggak, manusia itu nggak ada yang cerdas, Allah yang cerdas gitu kan tadi semua. Kadang kita ini terlalu taklid buta dalam memandang keilmuan, sahabat. Maka maaf nih Abah nih buat prolognya agak panjang ini, karena biar kita ini memahami ilmu itu, ibadah itu luas, kemudian marilah kita ambil fokusnya yang mana. Karena kalau kalian mengerti waktu adalah terbatas, umur adalah terbatas, maka marilah kita. Maka Allah menyuruhnya bersegeralah kita memahami. Makanya itulah, maka